Selamat malam, rekan-rekan dan Pak Rodi Fadlan selaku dosen eh, mata kuliah metodologi penelitian. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Struktur Modal dan Efisiensi Operasional terhadap Kinerja Keuangan pada PT Mayora Indah Terbuka periode 2014 sampai 2023. Izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya adalah Anandra Gading. NIM saya 2210 1050 4648. Selanjutnya, latar belakang penelitian saya ada objek penelitian yang saya teliti itu ada persoalan terbatas Mayora Indah Terbuka yang terletak pada kota Jakarta Barat. Dan variabel penelitian saya yang pertama itu X1 struktur modal yang artinya untuk menentukan keseimbangan antara modal sendiri dan dan dana pinjaman agar perusahaan dapat beroperasi secara optimal tanpa beban utang yang berlebihan. X2-nya itu efisiensi operasional untuk menunjukkan kemampuan perusahaan memanfaatkan aset untuk mendukung operasi bisnis. Eh, dan variabel Y-nya kinerja karyawan untuk mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan mengelola aset serta kewajiban secara efektif. Dan rasio penelitian yang saya gunakan dalam penelitian saya yaitu ada debt to equity ratio atau DER itu menjadi indikator dari struktur modal. Dan yang kedua ada return on asset atau ROA itu menjadi indikator dari variabel X2 yaitu efisiensi operasional. Yang ketiga itu ada earning per share atau EPS itu menjadi indikator dari kinerja karyawan. Selanjutnya rumusan masalah. Masalah dari penelitian saya yang pertama adalah apakah terdapat pengaruh struktur modal terhadap kinerja keuangan pada PT Mayora Indah Terbuka periode 2014-2023. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh efisiensi operasional terhadap kinerja keuangan? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh dari interaksi antara struktur modal dan efisiensi operasional tersebut dalam mempengaruhi kinerja keuangan? Yang selanjutnya, tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh struktur modal terhadap kinerja keuangan secara parsial pada PT Mayora Indah. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh efisiensi operasional terhadap kinerja keuangan secara parsial juga pada PT Mayora Indah. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh struktur modal dan efisiensi operasional secara simultan terhadap kinerja keuangan pada PT Mayora Indah. Selanjutnya ada landasan teori. Pada landasan teori penelitian saya membahas manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah proses perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian sumber daya keuangan perusahaan untuk mencapai efisiensi dan pertumbuhan. Dan menurut Weston dan Brigham pada tahun 1995 mengemukakan bahwa manajemen keuangan mencakup semua aktivitas yang berhubungan dengan perolehan, pendistribusian, dan pengendalian dana perusahaan. Fokus dari manajemen keuangan adalah memastikan bahwa sumber daya keuangan dikelola secara bijak untuk mendukung operasional serta strategi jangka panjang perusahaan. Selanjutnya ada struktur modal. Menurut Rianto pada tahun 2015, struktur modal merupakan perimbangan antara jumlah hutang jangka panjang dengan ekuitas dalam pembiayaan aktiva perusahaan. Struktur modal yang optimal dapat meningkatkan nilai perusahaan dan meminimalkan resiko keuangan. Dan untuk mengukur struktur modal, perusahaan dapat menggunakan rasio debt to equity ratio atau DER untuk mengetahui seberapa besar utang perusahaan dalam pendanaan dibandingkan modal sendiri. Yang selanjutnya ada efisiensi operasional. Menurut Drucker pada tahun 1993,
efisiensi operasional adalah tentang melakukan hal dengan benar atau doing things right. Dalam konteks operasional, ini berarti perusahaan harus mampu memanfaatkan aset secara maksimal untuk menghasilkan laba yang optimal. Dan rasio yang digunakan adalah return on asset atau ROA untuk menunjukkan seberapa besar laba yang dihasilkan dari setiap unit aset yang dimiliki perusahaan. Dan terakhir ada kinerja keuangan. Teori yang saya dapatkan menjelaskan bahwa kinerja keuangan dapat menjadi sinyal kepada pasar, terutama kepada investor, mengenai prospek dan kesehatan keuangan perusahaan di masa depan. Sinyal positif seperti peningkatan laba dapat menarik minat investor dan meningkatkan nilai pasar perusahaan. Dan rasio yang digunakan adalah earning per share atau EPS untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memberikan keuntungan investor di masa yang akan datang. Selanjutnya, metode penelitian. Jenis penelitian saya adalah penelitian kuantitatif yang menurut Sugiono pada tahun 2019 berpendapat bahwa penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian dan analisis data yang bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Jadi, penelitian ini merupakan studi empiris yang bertujuan untuk menguji pengaruh debt to equity ratio yang menjadi indikator dari struktur modal dan return on asset dari indikator efisiensi operasional terhadap earning per share yang menjadi indikator dari kinerja keuangan. Selanjutnya, data dari penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan PT Mayora Indah atau annual report yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia, Bursa Efek Internasional, maaf. Data yang digunakan mencakup struktur modal DER, itu indikatornya, efisiensi operasionalnya, indikatornya ROA, dan kinerja keuangan, indikatornya IPS. Laporan keuangan yang dianalisis berupa neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas yang dipublikasikan setiap tahun oleh perusahaan. Dan sumber data utama dan sumber data dalam penelitian saya diperoleh dari website resmi PT Mayura Indah Tbk, di mana perusahaan mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang dapat diakses publik pada periode pengamatan data dari tahun 2014 hingga 2023. Dan juga bisa dicek juga pada website resmi IDX atau Bursa Efek Internasional. Dan kesimpulan dari penelitian saya, simpulkan dari berdasarkan hipotesis penelitian X1 terhadap Y yang dimaksudkan adalah hipotesis 0, debt to equity ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap earning per share. Yang maksudnya struktur modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Itu termasuk hipotesis 0. Dan hipotesis alternatifnya menjelaskan debt to equity ratio yang menjadi indikator struktur modal berpengaruh signifikan terhadap earning per share atau kinerja keuangan. Yang kedua, X2 terhadap Y. Hipotesis 0 membuktikan return on asset atau efisiensi operasional tidak berpengaruh signifikan terhadap earning per share atau kinerja keuangan. Dan hipotesis alternatif menjelaskan return on asset atau efisiensi operasional berpengaruh signifikan terhadap earning per share atau kinerja keuangan. Dan X1 dan X2 terhadap Y secara simultan membuktikan hipotesis 0 debt to equity ratio
atau struktur modal dan efisiensi operasional atau return on asset tidak berpengaruh signifikan terhadap earning per share atau kinerja keuangan. Dan hipotesis alternatif menjelaskan debt to equity ratio atau si struktur modal dan return on asset atau efisiensi operasional secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap earning per share atau kinerja keuangan. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada tutur kata yang kurang, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Selamat malam.